Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab yang ke-220. Apa yang sebaiknya dibaca ketika kita melihat hilal? Dalam agama kita, bacaan-bacaan doa termasuk wirid atau zikir punya tempat istimewa. Dalam segala hal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Dari mau berangkat tidur sampai bangun tidur lagi. Bangun tidur, semua aktivitas sampai selanjutnya kita mau berangkat tidur lagi, masing-masing ada doanya. Kalau toh selanjutnya detail, ada hal-hal tertentu yang kok Rasul belum ajarkan doanya, itu yakin karena pada saat itu bisa jadi belum ada pertanyaan dari sahabat, atau Rasulullah belum kepikiran untuk menyampaikan hal itu. Prinsipnya dalam segala hal Islam mengajarkan doa. Nah, itu untuk hal-hal tertentu yang kita belum tahu atau kita tidak ketahui ada ajaran doa dari Rasul, insya Allah di situ pun sunnah kita berdoa. Sunnah bisa dikiaskan dengan hal-hal lain yang ada ajaran doanya dari Rasul. Di bab ini cuma satu hadis saja dikemukakan oleh Imam Nawawi. Boleh jadi memang nggak banyak hadis berkaitan dengan bacaan doa ketika melihat hilal. Apa itu hilal? Dalam kitab Al-Misbah, Al-Hilalu Al-aksaru annahul qamaru fi halatin mahsusatin. Hilal itu sebutan untuk bulan dalam kondisi tertentu. Bulan dalam kondisi tertentu atau rembulan. Kalau bulan ada Muharram, Safar, kalau rembulan kan kita udah ngerti itu. Kata Imam Al-Azhari, yusammal qamaru hilalan li laylataini min awwalis syahri. Imam Al-Azhari, pakar bahasa, menjelaskan bulan, rembulan akan disebut hilal itu khusus di malam tanggal 1 dan 2. Jadi sebelum qamar itu hilal. Malam tanggal 1, 2 Hijriyah itu disebut hilal. Karena itu sangat kecil, atau bahasa lainnya bulan sabit yang demikian kecilnya. Boleh jadi sampai tanggal berapa, tanggal 7, 8 itu masih sabit bentuknya, masih kecil. Nah, kata Imam Al-Azhari, disebut hilal itu hanya untuk malam pertama dan kedua. Itu di awal. Di akhir, karena dari sabit nanti makin tebel, makin gede, bulat, selanjutnya mengarah ke kecil lagi. Wa fi lailati sittin wa isrina wa ma ba'daha. Untuk akhir bulan disebut hilal malam ke-26 sampai akhir. Jadi malam 26, 27, 28, 29
Lalu malam pertama, malam kedua itu disebutnya hilal, bukan qamar. Tapi ada pandangan lain. Waqala al-Farabi, Imam al-Farabi, wa tabi'ahu al-Jauhari, diikuti oleh Imam al-Jauhari, al-hilalu li salasi layalin min awwalihi summa huwa qamarun ba'da dalik. Kalau tadi lumayan banyak, 26, 27, 28, 29 malam pertama, malam kedua, 6 malam. Kata Imam Al-Farabi, yang disebut hilal itu cuma 3 malam. Cuma 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sisanya semuanya qamar. Katakanlah ikuti pandangan yang pertama Imam Al-Azhari, ada 6 malam. Berarti di malam-malam itu kesempatan untuk kita mempraktekkan doa ini. Terbilang sesuatu yang akan sering terjadi, setiap bulan berulang. Doa yang paling gampang untuk kita terapkan, doa yang dianjurkan berkali-kali setiap hari. Di antaranya doa masuk dan keluar masjid. Setiap hari berulang, paling tidak 5 kali. Sehingga dengan perhitungan pengulangannya yang demikian sering, setiap muslim yang mempraktekkan dan istiqomah mempraktekkan pasti hafal doa masuk keluar masjid. Dengan mempertimbangkan pengulangannya yang demikian sering. Bapak Ibu hafal semua ya. Kita harus mengharuskan diri kita masing-masing, doa masuk dan keluar masjid aku harus hafal. Andai kan doa yang pengulangannya demikian sering kita nggak hafal, apalagi doa yang jarang banget. Doa yang jarang banget, tentu lebih nggak hafal lagi. Doa ketika terjadi gempa ini sangat jarang. Jamaah dan Allah ya ajma'in. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadisnya hasan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Cuma ada 3 kalimat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Salah seorang sahabat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan jaminan secara khusus masuk surga.
Kita ada jaminan nggak? Jaminannya jaminan secara umum. Jaminan masih dengan catatan asalkan kita sampai mati sebagai muslim mukmin, dijamin. Catatannya itu asalkan kita sampai mati tetap sebagai muslim mukmin. Siapa yang bisa memastikan kita tetap sebagai muslim mukmin sampai mati? Masing-masing kita pun nggak bisa memastikan. Kepastiannya takdir Allah. Padahal kalau kita ingat hadis Bukhari Muslim, sering saya sampaikan di sini, orang yang demikian rajin ibadah sampai seolah-olah surga tinggal sehasta buat dia masuki, ketika takdir Allah tidak menetapkan dia masuk surga, pasti selanjutnya dia akan berubah. Selanjutnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, matinya kok justru saat itu, maka dia otomatis masuk neraka walaupun sebelumnya surga sudah sangat dekat buat dia. Inna ahadakum, hadisnya, layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahlin nar hatta ma kana bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Semua ulama hadis nyaris meriwayatkan hadis ini. Sesungguhnya akan ada di antara kalian yang dalam kesehariannya amalannya itu amalan penghuni surga. Selalu 5 waktu berjamaah, ketemu saudara selalu salam, lihat fakir miskin selalu santuni. Pokoknya amalan-amalan penghuni surga. Sehingga masyarakat mengatakan seolah-olah antara surga dengan dia tinggal sehasta, sudah dekat banget dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir Allah bukan itu. Takdir Allah dia bukan penghuni surga. Yang terjadi walaupun sebelumnya taat banget, soleh banget, pasti takdir Allah yang akan terwujud. Kayak malu bi amali ahli nar, berubah haluan, dia kerjakan amalan-amalan penghuni neraka, mati dia pun masuk neraka. Jadi selain yang dijamin oleh Rasul, kita semua itu nggak punya jaminan untuk masuk surga, karena takdir setiap kita cuma Allah yang tahu. Bukan berarti kita jadi ngambang, nggak punya harapan. Karena ketika Rasul ditanya oleh sahabat, Rasul jelasin hadis tadi, semuanya takdir Allah. Sahabat ambil kesimpulan, ya Rasul, kalau begitu apa kita nggak tawakal aja dengan catatan amal kita, dengan takdir kita? Kita pasrah aja, buat apa kita repot-repot kalau semuanya takdir Allah yang nentuin? Jawaban Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan diberi kemudahan sesuai dengan takdirnya. Allah ciptakan dia untuk jadi penghuni surga atau neraka, itu Allah berikan kemudahan. Ketika kita demen beramal soleh, tanda kita diciptakan oleh Allah untuk jadi penghuni surga. Jadi kita akan laksanakan semua amal soleh untuk supaya menjadi tanda bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Jadi kalau sahabat Nabi ambil kesimpulan, kalau begitu wahai Rasul semuanya takdir, udahlah kita pasrah dengan takdir, ngapain kita dapat repot? Rasul nggak bilang itu salah, enggak.
Jawaban Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalani hidup sesuai dengan Allah ciptakan dia itu untuk jadi penghuni surga atau neraka. Apalagi Allah sudah kasih tahu kita melalui Rasulullah amalan-amalan penghuni surga itu berupa apa, amalan penghuni neraka berupa apa. Ketika diri kita lebih suka mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, maka insya Allah kita perlu optimis, itu tanda Allah ciptakan kita untuk jadi penghuni surga. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai kita mati selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Termasuk amalan penghuni surga ketika kita terjerumus maksiat lalu kita taubat, itu pun amalan penghuni surga. Nah itu jangan pernah kita rendah hati, kita kecil hati ketika maksiat. Kita merasa, wah aku maksiat ini, kalau saat ini aku mati pasti. Allah tuh nggak sekejam itu. Maksiat sekali, dua kali kok kita udah langsung seolah pintu surga tertutup, itu nggak boleh. Berarti kita termasuk orang yang bertawakal dengan amalan kita. Ketika kita lepas nggak mengerjakan amal soleh, kita langsung merasa surga sudah tertutup. Jangan. Tawakal kepada amal soleh kita itu nggak boleh. Tawakal cuma kepada Allah. Ada di kalam pertama kitab Al-Hikam, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang tawakal kepada amal solehnya, tanda-tandanya ketika dia suatu saat tergelincir melakukan maksiat, harapannya kepada Allah jadi hilang. Ketika dia selalu mengerjakan amal soleh, suatu saat kok tergelincir, rojaknya, harapannya kepada rahmat Allah kok jadi hilang. Itu tanda berarti dia selama ini beramal soleh dan dia yakin, dia berpegang teguh, bertawakal kepada amal solehnya, yaktimat kepada amal solehnya. Itu nggak boleh. Jadi walaupun kita tergelincir melakukan dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah hukumnya haram. Cuma orang-orang kafir yang pantas putus asa karena mereka tidak memiliki Tuhan yang bisa melindungi mereka. La taqnatu min rahmatillah, innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Ini nasihat Nabi Ayub kepada putra-putranya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah apapun dosa yang kalian perbuat. Sesungguhnya yang pantas putus asa dari rahmat Allah cuma orang-orang kafir. Sebaliknya, ketika kita sedang dalam siklus ketaatan yang demikian tinggi, jangan pula kita terlalu pede, yakin merasa sudah bebas dari azab Allah. Jangan. Yaitu antara khauf, takut dengan siksaan Allah, dan roja, sangat mengharapkan kasih sayang Allah. Dua-duanya harus ada di hati. Khauf ada hikmahnya supaya kita istiqomah dalam amal soleh. Karena kita takut azab Allah, kita semangat beramal soleh. Itu enggak masalah. Bahkan ada di hadis sahih Rasul kisahkan tentang seseorang yang selalu maksiat. Selalu maksiat.
Tapi Allah berikan hidayah. Di saat usianya sudah tua, dia sangat takut dengan azab Allah. Dia merasa dosanya sudah nggak ketulungan. Rasanya udah nggak mungkin Allah memberikan ampunan buat dia. Menyadari rasanya nggak mungkin Allah berikan ampunan, rasa takutnya semakin tinggi. Akhirnya ketika merasa umurnya sudah dekat, dia pesan ke ahli warisnya, nanti kalau aku mati tolong bakar tubuhku. Bakar tubuhku, selanjutnya debunya taburkan di angin, di udara, di laut. Nabi mengisahkan hal ini. Anak-anaknya nggak tahu orang tuanya kenapa pesan seperti itu. Dipraktekkan oleh anak-anaknya, mati dibakar. Selanjutnya Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan semua debu-debu dari pembakaran mayatnya. Ditanya oleh Allah, kenapa kau lakukan itu? Orang itu menjawab, ya Allah, aku sadar dosa-dosaku kepadamu demikian besarnya, gak mungkin kau ampuni aku. Aku takut siksaanmu, karena itu aku berharap dengan aku bakar, dengan dibakarnya tubuhku, selanjutnya aku tidak engkau siksa lagi. Akhirnya Pak Rasul kasih tahu, karena rasa takutnya kepada Allah, Allah berikan dia ampunan. Banyak dosa tapi masih menyimpan rasa takut, pada akhirnya Allah berikan dia ampunan, nggak jadi disiksa oleh Allah. Jadi mereka yang ngomong, aku sudah selalu taat, selalu soleh, aku nggak takut dengan adab Allah, aku yakin sudah aman, ini justru nggak aman. Orang yang merasa sudah aman dari adab Allah, justru dia belum aman. Jadi yang baik, yang pasti akan selamat, orang yang selalu takut dengan adab Allah dan orang yang selalu berharap rahmat Allah. Insya Allah orang seperti itulah yang disayang oleh Allah. Rasulullah taatnya paling taat, tapi sekaligus beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat yang oleh Rasul dijamin masuk surga termasuk perawi hadis ini, Thalhah bin Ubaidillah, maka otomatis sampai beliau wafat pasti istiqomah